harus keluar dari prinsip sebab akibat itu. Misalnya ketika saya mengatakan untuk Tuhan bebas, maka Tuhan harus menghilangkan kausalitas atau sebab akibat itu. Karena ketika Tuhan terpenjara dalam sebab akibat, maka Tuhan itu sendiri tidak bebas, tidak maha mutlak, tidak maha bebas, dan seterusnya. Dan pada akhirnya kerancuan-kerancuan seperti ini akan menjadi masalah yang paling mendasar dan diperdebatkan karena tidak mendudukkan definisi, tidak mendudukkan arti yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita Kitab Filsafat karya Ayatullah Taqi Misbayazdi. Pertemuan yang ketiga apa keempat ini. Kemarin teman-teman kita sudah memberikan selayang pandang pemikiran filsafat di Eropa di 2 abad terakhir ya, sampai di Afklarung itu. Kita menemukan definisi filsafat yang berbeda daripada filsafat yang dalam arti skolastik dan juga filsafat di era klasik Yunani. Di era klasik Yunani kita memberikan pengertian filsafat itu adalah suatu ilmu hakiki ya. Ilmu yang membahas tentang kehakikian realitas. Nah, kehakikian ini kita temukan dalam 2 pengertian. Yang pertama adalah pada bidang sebagaimana adanya ya, filsafat teoritis, dan pada bidang sebagaimana mestinya filsafat praktis, sebagai lawan dari ilmu konvensional ya, yakni retorika, bahasa ya, kesusastraan dan seterusnya. Nah, saat filsafat itu berpindah ke skolastik, ditemuilah yang kita sebutkan kemarin, ada Anselmus, dan untuk tidak menyebutkan semuanya ada Thomas Aquinas, membawa filsafat itu di dalam satu pergulatan pemikiran dan dikembangkan di dalam gereja ya, di sekolah-sekolah yang memberikan pengertian filsafat yang berbeda daripada filsafat Yunani saat itu, yakni ilmu hakiki yang ditambahkan dengan ilmu konvensional. Jadi saat itu bahasa sudah menjadi ilmu filsafat ya. Jadi bahasa, kesusastraan, morfologi ya, semantik, apalagi sintaksis dan seterusnya ya, itu kan semua adalah ilmu bahasa dan dimasukkan dalam pembahasan filsafat. Jadi filsafat saat itu adalah ilmu yang hakiki plus ilmu konvensional ya. Nah, di peradaban yang lain ya, beberapa abad setelahnya, 4 abad sampai sekarang yang dikenal di barat ya, pengertian filsafat itu adalah ilmu yang bertentangan atau tidak ya, bisa dikatakan seperti itu, bisa tidak masuk dalam ilmu-ilmu empirik seperti ilmu dalam bidang teologi, yakni ilmu kalam, ilmu ketuhanan, metafisika, ilmu pembahasan berbagai masalah-masalah wujud, juga ilmu etika, ilmu logika, termasuk politik ya. Itu semua adalah pembahasan yang bertentangan dengan hal-hal yang empirik ya, sebagaimana definisi para positivistik ya, seperti Auguste Comte, bahwa filsafat itu tidak bisa melahirkan suatu nilai ya, tidak bisa melahirkan suatu objektivitas, sementara yang punya objektivitas adalah hal-hal yang empirik. Oleh karena itu berubahlah definisi filsafat. Filsafat itu direduksi maknanya ya, yang terpenjara hanya pada hal-hal yang selain hal-hal yang empiris, dan pada akhirnya ya, filsafat itu tidak punya hubungan dengan hal-hal yang empiris ya. Saya kira seperti itu di dalam perkembangan empirisme. Nah, sekarang pada pertemuan ini teman-teman kita akan masuk di dalam suatu pembahasan dan mungkin sedikit lebih menjernihkan kebingungan kita tentang filsafat dan juga ilmu ya. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu dan filsafat ya. Apa sih ilmu itu? Apa sih filsafat itu? Yang pada kenyataannya kita temukan dalam perbedaan-perbedaan pandangan ya. Karena perbedaan-perbedaan pandangan itu satu kata bisa memiliki banyak makna ya. Jadi kalau orang ditanya apa itu filsafat, ya tergantung dari zamannya. Apa yang dimaksud filsafat ya tergantung pandangan Anda ya.
Nah, apa yang dimaksud dengan filsafat Islam misalnya? Apa yang dimaksud filsafat Barat, filsafat analitik dan seterusnya yang kita sudah sampaikan. Karena equivok itu ya, atau banyaknya makna dalam satu kata ya. Nah, kita menemukan dua makna ya, makna publik yakni bahasa sehari-hari kita, dan juga ada istilah-istilah atau makna-makna teknis di dalam ilmu-ilmu tertentu ya. Nah, begitu pula ketika misalnya Ayatollah Misbah-Yazdi mencontohkan dalam buku ini istilah Jaber ya. Istilah Jaber itu banyak digunakan di dalam bahasa sehari-hari ya, dan artinya adalah menekan ya. Dulu Jaber itu digunakan untuk istilah yang digunakan ketika orang sedang luka ya, sedang mengalami musibah ya, patah tulang, kemudian ditekan dan juga dibalut ya. Penekanan itu kita paksa, kemudian maknanya berubah menjadi pemaksaan. Nah, saat orang menggunakan istilah Jaber itu bisa digunakan ya, lambat laun berubah menjadi presor ya. Misalnya ketika senior memaksa kita melakukan sesuatu, berarti kita determinis di situ, kita terpaksa di situ, kita ditekan oleh yang lain. Lambat laun digunakan dalam ilmu psikologi ya. Lambat laun ada istilah-istilah tekanan mental. Tekanan mental itu baik itu dari sisi eksternal dan juga sisi internal sendiri. Walaupun tidak punya aspek eksternal yang menekan kita, tapi istilah Jaber itu juga digunakan dalam tekanan mental. Padahal dulu istilah Jaber itu hanya digunakan dalam luka saja ya, dalam kondisi luka. Nah, setelah dirampatkan atau dideduksi atau digeneralisir, itu bisa diterapkan pada berbagai aspek. Itu saya kira bahasa sehari-hari kita ya. Atau misalnya ketika saya menyebutkan cinta dalam pandangan siapa? Plato, Aristoteles, atau Mula Sadra, atau Rumi, atau Ibn Arabi misalnya ya. Cinta dalam pandangan Romeo ya, Shakespeare, atau Habibie Ainun ya, atau Laila Majnun dan seterusnya. Itu punya pandangan-pandangan yang berbeda. Artinya satu kata cinta itu bisa punya banyak makna tergantung dari penerapannya, tergantung dari orang yang memberikan definisi atas itu. Termasuk juga ketika saya mengatakan agung ya. Agung itu ada kata sifat ya, ada nama bagi seseorang ya. Agung itu punya banyak tempat, misalnya bisa diterapkan pada masjid ya, bisa diterapkan pada saya, bisa diterapkan pada orang lain yang mungkin kampungnya berbeda dari saya. Jadi satu kata itu bisa mengaburkan sesuatu ketika kita tidak mampu untuk memberikan satu definisi ya, tidak definitif kepada orang-orang lain ya, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Dan pada akhirnya dengan ketidakmampuan kita untuk membedakan apa yang dimaksud oleh orang ini, apa yang dimaksud oleh orang-orang tertentu, misalnya ketika saya menyebutkan agama ya, agama itu punya banyak pengertian, dan pada gilirannya orang akan menuduh kita ya, ketika kita tidak memberikan definisi yang lebih jelas tentangnya ya, makna dari apa yang kita sebutkan ya. Nah, kata Misbah-Yazdi, satu kata itu yang punya banyak makna itu bisa jadi mengaburkan para manusia ya, para orang-orang, termasuk filsafat, termasuk para kalam, termasuk para saintis. Misalnya Misbah-Yazdi mencontohkan di sini ya, sebagai ilmu teknis ya, sebagai makna teknis di dalam satu kata, istilah Jaber itu bisa digunakan dalam ilmu matematika, misalnya aljaber yang dicetuskan oleh Al-Khawarizmi ya, bahwa kuantitas positif ya itu bisa menutupi kuantitas negatif ya, bilangan positif menutupi bilangan negatif ya, bilangan bulat positif itu berbeda dengan bilangan bulat negatif. Artinya bilangan itu saling menekan ya. Misalnya ketika kita masuk dalam rumus persamaan ya, tentu saya tidak ahli di situ, saya tidak berpretensi untuk menjelaskan lebih jauh di situ. Rumus persamaan ya, misalnya persamaannya 20, diketahui X itu memiliki nilai 10, maka Y adalah 10 karena persamaannya adalah 20. Jadi persamaan itu bisa digunakan untuk melihat bahwa ketika simbol tertentu, katakanlah Y ya atau X itu memiliki nilai 10, maka ketika persamaannya 20, maka Y atau X itu memiliki nilai 10. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau dalam logika disebut sebagai infisali hakiki. Jadi
ketika saya mengatakan setiap bilangan kalau bukan ganjil ya genap. Nah, tidak ada yang lain di luar daripada itu. Bilangan itu tidak bisa ganjil sekaligus genap ya. Tapi semua bilangan kalau bukan ganjil ya genap. Ya kira-kira seperti itu ya. Itu aljabar ya. Atau memaksa ya, menekan ya angka yang satu ya, simbol yang satu menekan yang lain untuk memunculkan dirinya atau meniadakan dirinya. Nah, istilah jabar juga itu dimasukkan dalam ilmu psikologi yang bertentangan dengan kehendak bebas ya, free will. Nah, arti lain juga dimasukkan dalam ilmu kalam ya, predestination atau jabariyah yang kita kenal dalam ilmu kalam, istilah jabariyah dan mu'tazilah ya, kehendak bebas, free will, dan juga predestination itu atau determinasi itu. Nah, istilah jabar juga kadangkala diperlawankan dengan dipersamakan dengan istilah aksioma ya, istilah keharusan dalam filsafat, istilah wujub ya, wajib dalam filsafat, istilah kepastian, keniscayaan, dan seterusnya, seperti konsep-konsep filsafat. Konsep-konsep filsafat seperti kausalitas ya, non kontradiksi, dan seterusnya. Jadi itu memaksa realitas ya. Nah, pada akhirnya ketika kita ingin menyimpulkan sesuatu, maka untuk realitas itu ya, sesuatu itu bebas ya, maka sesuatu itu harus menghilangkan dirinya dari kausalitas, harus keluar dari kausalitas, harus keluar dari prinsip sebab akibat itu. Misalnya ketika saya mengatakan untuk Tuhan bebas, maka Tuhan harus menghilangkan kausalitas atau sebab akibat itu. Karena ketika Tuhan terpenjara dalam sebab akibat, maka Tuhan itu sendiri tidak bebas, tidak maha mutlak, tidak maha bebas, dan seterusnya. Dan pada akhirnya kerancuan-kerancuan seperti ini akan menjadi masalah yang paling mendasar dan diperdebatkan, karena tidak mendudukkan definisi, tidak mendudukkan arti yang penting ya. Apa sih makna dari jabar itu ya? Nah, disinilah saya kira kita butuh pengertian ya, lita'arafu ya. Selalu kita ingin mengerti sesuatu. Apa yang Anda sebutkan harus dimengerti, apa yang saya sebutkan harus dimengerti oleh orang lain, tergantung kekuatan akal kita untuk bagaimana memberikan batasan-batasan atau definisi atau pengertian terhadap apa yang kita katakan itu. Nah, saya kira begitu. Nah, di dalam ilmu juga sangat banyak pengertiannya ya. Itu tadi ada makna atau istilah teknis dan juga istilah di percakapan-percakapan publik. Nah, kalau di ilmu ya, pengertian ilmu itu sendiri kalau kita ambil akar katanya adalah al-ilm, yakni cahaya. Cahaya itu jelas dan menjelaskan, tapi tidak sesimpel itu ya, tidak sesimpel itu. Nah, ilmu itu akar katanya ya ilm, ada juga ulama, ada juga alim ya, dan itu hampir semakna, ada yang subjek, ada yang sebagai objek, seperti ulama ya, kita katakan sebagai subjek pemberi penerangan, pemberi penjelasan kepada yang lain ya. Nah, tapi saya kira teman-teman tidak sesimpel itu arti ilmu. Nah, arti ilmu yang pertama kata Ayatullah Misbayasti, yakni keyakinan yang sesuai dengan realitas ya, itu sebagai lawan dari kebodohan sederhana ya, jahil yang basit, jahil yang simple. Misalnya ketika saya tidak mengetahui apa yang ada di hadapan saya, itu adalah kebodohan sederhana. Nah, kebodohan itu ada dua, kebodohan sederhana dan kebodohan yang ganda. Ya, kebodohan yang ganda itu adalah kita meyakini sesuatu, tapi sesuatu itu kita tidak ketahui ya. Jadi ada dua hal yang kita tidak ketahui di situ, sesuatu yang kita yakini ya, dan keyakinan itu sendiri. Jadi kebodohannya dua kali ya, dan itu saya kira sangat berpenyakit ya, penyakit intelektual, yakni meyakini sesuatu yang tidak diketahui. Bagaimana bisa itu? Kemudian arti ilmu yang kedua ya adalah himpunan proposisi yang diamati yang berkaitan dengan hal-hal yang individual, misalnya tentang ilmu nujum ya, ilmu falak ya, ilmu perbintangan, atau ilmu sejarah ya, atau ilmu sosiologi, dan seterusnya. Jadi sudah ada individuasi ilmu di situ, sudah ada pembagian-pembagian yang khas di situ tentang ilmu. Yang ketiga adalah himpunan proposisi konvensional ya, yakni apa maksudnya? Yakni yang proposisi yang tidak hakiki, seperti ilmu-ilmu kesusastraan, ilmu bahasa ya. Dan dalam definisi ini pada pengertian yang kedua kita tolak
ya. Jadi yang dimaksud sebagai ilmu di situ adalah ilmu yang universal, himpunan proposisi yang universal yang berkaitan dengan hal-hal yang konvensional. Misalnya setiap ilmu pasti ya, setiap pengetahuan, setiap diskursus tertentu, pelajaran tertentu itu punya kata kunci ya, atau punya punya kata, punya bahasa. Nah, bahasa itulah kita akan kaji. Misalnya ilmu tentang filsafat ya. Filsafat itu artinya filos dan sofia, itu secara semantik ya, akar katanya, kemudian perubahan-perubahan katanya. Setelahnya kita memberikan pengertian filsafat itu, kita kaji istilah-istilah yang lahir dari situ ya, siapa yang lahirkan, kemudian apa maknanya di dalam di era tertentu, apa maknanya di era yang lain ya. Itu ilmu-ilmu bahasa. Kemudian juga dalam perubahan makna, kemudian ilmu tentang tata bahasanya ya. Kenapa mesti subjek dulu misalnya, kenapa subjek itu mesti dipredikasi agar subjek itu jelas, dan seterusnya. Kemudian klasifikasi kelas kata, misalnya ada kata benda, noun ya, kata verbal ya, kata kerja ya. Saya kira seperti itu ilmu bahasa ya. Lebih tepatnya mungkin di filsafat analitik ya, Bertrand Russell, Wittgenstein, dan juga Rudolf Carnap, dan juga beberapa tokoh-tokoh di lingkaran Wiener. Selain daripada itu, pengertian ilmu yang keempat ya adalah himpunan proposisi hakiki ya, himpunan proposisi universal yang hakiki sebagai lawan dari ilmu konvensional tadi. Nah, yang di sini kita bisa melihat istilah hakiki tadi, ada ilmu-ilmu tentang filsafat wujud ya, filsafat materi ya, filsafat jiwa, filsafat ketuhanan, dan seterusnya. Ilmu-ilmu yang sangat universal dan itu hakiki. Nah, yang terakhir adalah pengertian ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang empirik ya. Jadi ilmu itu dikatakan ketika ilmu disebut ilmu ketika dia bisa masuk dalam objek eksperimen ya, observasi, dan ini adalah definisi yang berkembang di Eropa, dan lacurnya saya kira itu merebak dan merambat menghantam telinga kita ya, dan diajarkan di kampus-kampus, di akademik, bahwa ilmu itu adalah hal yang tersistematik, yang bisa diobjektifikasi, yang bisa dibuktikan secara empirik. Dan pada akhirnya filsafat tidak menjadi ilmu, karena filsafat adalah hal-hal yang lebih transendental, yang lebih sakral, yang lebih abstrak, dan tidak punya cara, tidak punya hujah, tidak punya demonstrasi, tidak punya alat untuk bagaimana dia terobjektifikasi ya, tidak jelas ya, istilahnya seperti itu ya. Karena ilmu-ilmu filsafat tidak jelas ya, maka sebenarnya dalam definisi yang kelima tadi, yakni pada bidang eksperimental, maka filsafat bukan ilmu, dan pada akhirnya ilmu dipertentangkan dengan filsafat, dan itu sangat menyebar saya kira ya. Nah, itu pengertian ilmu. Jadi ketika orang mendiskusikan apa itu ilmu, ya, jawabannya ya tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Setidaknya ada 5 pengertian ilmu itu. Ada juga nanti ilmu dalam spesifikasinya ada ilmu huduri dan ilmu usuli, yang nanti kita akan kaji di dalam filsafat Islam di bagian kedua. Dan dengan begitu kita akan membantah pemikiran para positivisme yang mendefinisikan bahwa ilmu itu hal-hal yang sifatnya empirik berdasarkan kemampuannya untuk diuji dan diverifikasi ya. Nah, saya kira begitu. Nah, pengertian filsafat ya, pelajaran selanjutnya di pengertian filsafat ini, setelah kita mengaji equivokasi dan juga pengertian ilmu, ternyata filsafat selain daripada 3 makna yang lain yang kita sebutkan sebelumnya, yakni filsafat kuno ya di klasik yakni Yunani, di filsafat skolastik di abad pertengahan Eropa, dan juga filsafat di setidaknya ada pengertian itu di era Clarung yakni positivistik ya. Kita juga menemukan pengertian filsafat yang lain, yang mungkin ini adalah suatu pengertian filsafat di dalam filsafat Islam. Filsafat dalam arti ini adalah ilmu ya, yang kita sering sebutkan raja dari ilmu ya, raja ilmu, atau ya itu sebutannya terlalu monarki ya, patriarki. Ratu ilmu. Filsafat itu adalah ratu ilmu atau ilmu pertama ya.
ilmu yang membahas wujud, ya, sebagaimana wujud dan berbagai macam hubungan-hubungan, ya, atau dalam istilah lain filsafat adalah ilmu yang membahas berbagai macam prinsip-prinsip keberadaan, ya. Nah, saya kira begitu. Nah, apa itu? Yakni metafisika. Ke depan kita akan menjelaskan arti metafisika dan juga sedikit sejarahnya, ya. Pasti metafisika itu yang sering kita dengarkan. Dari mana sih makhluk itu, ya. Nah, tapi setidaknya kita mengetahui bahwa filsafat itu adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip wujud, ya. Ilmu universal yang insya Allah kita akan selesaikan itu dalam pembelajaran selanjutnya, beberapa pertemuan sampai 30 pertemuan atau 40 pertemuan ke depan. Semoga teman-teman konsisten di sini. Kemudian selain daripada itu ada juga yang kita dengarkan istilah-istilah filsafat ilmiah, ya. Filsafat ilmiah itu sebenarnya punya banyak pengertian, ya. Setidaknya ada 3 pengertian filsafat ilmiah yang dalam hal ini adalah pengertiannya itu dibetot atau diabstraksi atau diambil dari hal-hal yang ilmiah seperti positivisme, ya, Auguste Comte. Nah, selain daripada positivisme ini ada juga klaim-klaim tertentu seperti filsafat ilmiah ala materialisme dialektika Marx misalnya. Kenapa dia mengatakan itu adalah filsafat ilmiah? Karena dia mengambil suatu atau merampatkan atau mengeneralisasi sejarah dan realitas kehidupan manusia, ya, filsafat masyarakat, ya, filsafat sejarah itu diambil dari hal-hal yang empirik, misalnya kerja, ya, ekonomi. Nah, pengertian yang lain adalah istilah-istilah metodologi. Nah, metodologi ini maksudnya adalah setiap ilmu, ya, setiap diskursus tertentu, misalnya diskursus sains itu mesti punya metode sendiri, ya, atau ilmu-ilmu sejarah, ilmu naratif, dia harus punya metode, ya, punya dokumen-dokumen untuk dianalisis, ya. Ilmu rijal, ilmu hadis misalnya, kita harus kumpulkan hadis, ya. Tidak boleh mengada-ngada misalnya apakah di situ terdapat misalnya, ya. Atau kita ingin mengaji sains, kemudian kita memasukkan ilmu-ilmu teknis seperti ilmu filsafat, ya. Ilmu filsafat dalam arti ini adalah ilmu metafisika, misalnya kita mencoba untuk mengada-ngadakan di dalam wujud tertentu ada mikroba, ya, ada sel-sel tertentu. Padahal metodenya kita harus menggunakan metode penelitian saintifik, kan, tidak bisa mengada-ngada seperti itu. Inilah juga yang dikatakan oleh Bakir Sadar bahwa kita itu punya pemikiran itu terpecah menjadi 2, rasionalitas dengan hal-hal yang empiris, ya, dan masing-masing punya metode yang berbeda. Ketika menelisik sejarah maka kita butuh narasi-narasi, kita butuh dokumen-dokumen, ya, yang mendukung penelitian itu, ya. Nah, kira-kira seperti itu, dan inilah yang disebut sebagai logika praktis. Jadi ketika kita ingin belajar logika praktis, maka setiap penelitian yang ada, ya, kita mesti melihat metodologinya, ya. Kita mesti melihat cara untuk bagaimana menyimpulkan dan cara meneliti dan seterusnya, ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman diskusi kita kali ini. Semoga teman-teman mengerti dan bisa dikomentari, bisa dikritisi sepuasnya. Kita terbuka dalam hal itu, ya. Kedepan kita akan memberikan makna yang jelas terhadap filsafat, yakni metafisika, raja dari segala ilmu atau ratu dari ilmu itu, karena dia membahas berbagai prinsip umum wujud yang dengan begitu kita bisa memasukkannya di dalam ilmu-ilmu sains. Misalnya ketika saintifik, ya, para sains menyimpulkan bahwa setiap benda, ya, atau setiap materi punya atom, ya, setiap setiap besi ketika dipanaskan akan memuai. Itu adalah rampatan atau deduksi atau hukum-hukum tertentu yang meminjam hukum kausalitas. Misalnya kita tidak bisa memberikan suatu kesimpulan yang umum terhadap sesuatu ketika kita tidak mengetahui bahwa di dalamnya terdapat sebab dan akibatnya, ya. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.